Assalamualaikum teman-teman. Oke, kali ini yang pertama kalinya gue bikin konten di channel YouTube gue yang judulnya Cerita Aja. Dan yang mau gue bahas kali ini adalah gagal SBMPTN. Di sini gue juga mau share pengalaman gue saat gue gagal masuk PTN. Well, sebelumnya gagal itu apa sih? Gagal dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri artinya adalah tidak berhasil, tidak tercapai. Gagal menurut Oprah Winfrey adalah batu loncatan lain menuju kesuksesan. Dan gagal menurut versi gue sendiri adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa sesuatu yang kita ingini belum layak untuk kita miliki. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Maksudnya belum saatnya aja. Guys, gagal versi gue itu nggak sepenuhnya valid. Karena tiap kita itu punya definisi gagal masing-masing. Nih ya, gue nggak lolos SNMPTN dan SBMPTN 2020. Menurut gue itu udah gagal banget. Contoh sederhana lain ya, ada yang ulangan dan nilainya itu nggak dapat 100, dapatnya malah 80. Nah, orang ini nganggep dirinya udah gagal. Contoh lain lagi nih, lo niatnya bikin seneng orang, tapi lo nggak sengaja malah bikin orang itu jadi sedih. Dan menurut lo udah gagal buat bahagiain dia. Cie. Ya gitu guys, dari hal sederhana sampai terberat kita punya definisi gagal versi kita masing-masing. Dan gagal SBMPTN itu hanyalah salah satu dari kegagalan yang gue alami dalam hidup. Balik ke konteks gue yang ambis dan gagal SBMPTN. Jadi, gue itu dulu kenal anak ambis itu dari Twitter. Karena emang lingkungan gue saat itu belum yang ambis-ambis banget gitu, dan gue kenal yang anak-anak ambis, bener-bener ambis tuh dari Twitter. Dan gue kenal Twitter pun belum lama. Gue baru tahu Twitter itu banyak akun ambisnya yang mana tuh mereka baik banget juga gitu, nge-share catatan yang bagus-bagus banget gitulah pokoknya. Dan dari situ juga jiwa ambis gue pun ikut muncul gitu. Jadi kita tuh saran gue nih ya, manfaatin media sosial tuh dengan sebaik-baiknya, karena media sosial itu dapat banget gitu ngasih impact positif ke kita, energi positif kalau kita juga mau ambil yang baik-baiknya ya guys. Nah itu guys, lanjutnya guys, gue akhirnya mulai semangat nih buat perjuangin PTN, impian gue. Yang alma maternya tuh gue sendiri agak bingung nyebut warnanya tuh apa. Dan gue udah mulai belajar dari awal kelas 12. Gue anak saintek. Gue beli buku ini itu. Buat lo pasti nggak asing ya sama yang namanya buku uang itulah. Ya sama buku yang tebelnya udah bisa jadi bantal gue beli juga. Dan bagi gue pengeluaran gue buat beli buku ini itu macam ini itu tuh udah lumayan besar ya. Padahal ya gue nggak habisin semua bukunya. Emang hobi gue beli dan nggak gue baca semua. Nah itu jangan ditiru ya guys. Jadi beli aja buku yang sekiranya bener-bener uh, bermanfaat buat kalian. Nah gue emang anak saintek. Tapi gue nggak bisa banget sama yang namanya pelajaran matematika, fisika, apalagi kimia. Di masa belajar gue, di situ juga masa stres gue karena merasa susah banget buat memahami 3 mata pelajaran itu. Yang ada di pikiran gue cuman gimana gue besok SBM kalau madas aja nggak bisa, tabel periodik aja tabel periodik aja tuh nggak hafal, dan soal GLBB yang udah ada dari zaman SMP masih bikin gue bingung buat ngerjainnya. Dari situlah masa-masa itulah gue sering banget yang namanya overthinking. Tapi tetap jalan, tetap gue berusaha buat belajar. Lalu, menjelang hamin beberapa bulan UN dan UTBK, muncullah pandemi COVID-19 yang itu benar-benar merubah segalanya. Merubah di sini maksud gue adalah gue yang seharusnya UN gak jadi UN. Gue yang udah belajar materi saintek, matematian, tiba-tiba UTBK cuma TPS aja. Waktu UTBK yang tinggal hamin berapa minggu, tiba-tiba jadi mundur jauh.
Di situ fase serba tidak ada kepastian. Akhirnya buku-buku saintek gue yang gue singkirin. Gue ibarat belajar tuh mulai dari awal, karena gue baru bener-bener belajar TPS setelah diumumin kalau UTBK itu TPS aja. Dari situ ketidakpastian tuh belum berhenti guys. Ada yang katanya kuantitatif pakai bahasa Inggris lah, dan kenyataannya itu enggak. Pokoknya segala kerumitan angkatan 2020 tuh pasti tau lah. Singkat cerita, gue ikut UTBK. Buat gue itu soal UTBK tuh cukup mudah ya, tapi ada yang sulit juga sih. Relatif lah ya. Dan yang paling gue nggak bisa itu di kuantitatif. Tapi lucunya nih ya, yang bikin gue speechless banget itu saat nilainya keluar, dan malah yang paling tertinggi itu nilai gue kuantitatif. Itu gue bingung kenapa bisa gitu. Oke, lanjut. Akhirnya pengumuman SBMPTN, dan ya, gue gagal. Bahkan di pilihan 2 pun gue nggak keterima. Di situ gue bener-bener ngerasa sedih banget karena sebelumnya gue udah gagal SNMPTN, dan gue tuh udah bener-bener berharap banget lolos SBMPTN, tapi ternyata gue gagal. Gagal lagi. Gimana reaksi gue saat tahu gue gagal? Ya pastinya nangis lah. Nih ya, buat siapapun yang gagal, saat kalian mau nangis tuh nangis aja. Lo mau cewek apa cowok, nangis aja kalau emang mau nangis. Nggak usah ditahan, karena disitulah kenangan buat lo nanti kalau lo pernah gagal sampai bikin lo nangis. Tapi buat lo yang mau berusaha kuat atau biar nggak terlihat lemah, itu juga pilihan. Karena seenggaknya lo nggak buat orang di sekitar lo itu ikut sedih gara-gara lo. Semua orang punya kapasitas masing-masing kok. Gue pun pernah di posisi nangis di depan orang, nangis sendirian, atau berusaha terlihat kuat di depan orang. Semuanya punya rasa dan impact yang beda-beda. Jadi kita nggak bisa ya ngejudge, lo nangis gitu aja, dasar lemah. Kan masih bisa dicoba tahun depan, masih bisa nyoba lagi, atau nggak harus di situ juga kan. Lo kuat ya, lo nggak nangis, bla 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 bla. Itu tuh penilaian orang tuh apa ya, berusahalah untuk menutup telinga dari gangguan-gangguan itu ya. Karena gue sendiri ya ngelakuin hal yang sama gitu, gue nggak peduli sama omongan orang. Setelah gue gagal, yang bisa gue lakuin itu cuma pasrah. Harapan terakhir gue saat itu cuma jalur mandiri guys. Lagi-lagi pilihan gue cuma ada 2 saat itu, ikhlasin atau berjuang lagi. Yap, pilihan gue saat itu bukan lagi soal gagal atau menang, gagal atau berhasil, tapi soal ikhlasin atau perjuangan lagi. Sebenarnya intinya juga sama sih. Pada intinya kan kalau gagal kan ikhlas ya, berusaha mengikhlaskan. Nah kalau berhasil ya berjuang lagi di PTN tersebut. Lanjut nih ya. Di sini gue cuman mau menekankan poin penting dari pengalaman gue buat gue share ke kalian, yaitu poinnya itu adalah yakin, soal yakin dan percaya. Karena gue percaya sama Allah, gue memilih ikhlas nih ya. Gue berusaha ikhlas. Gue bukannya nyerah, tapi gue berusaha ikhlas untuk menerima apapun yang terjadi nantinya. Karena gue tahu manusia itu punya kapasitasnya masing-masing. Kalau gue gagal lagi dapetin PTN yang gue mau, tandanya gue itu belum pantas gitu buat dapetin itu. Atau mungkin gue kurang berusaha, gue masih diminta sama Tuhan untuk berjuang lagi. Nah itu pilihan ya, nanti masuknya ke pilihan kita masing-masing. Nah guys, gue juga cuma mau ingetin, kesalahan terbesar manusia saat berusaha itu adalah mengabaikan Tuhan. Nih ya, catat nih ya, mengabaikan Tuhan. Kebanyakan dari kita itu sering terlalu mengandalkan kemampuan kita sendiri, yang sebenarnya kita itu nggak punya kemampuan apa-apa. Gue itu percaya banget apa itu usaha jalur tenaga dan pikiran. Tapi gue lebih percaya apa itu jalur langit. Gue masih inget banget dulu saat belajar gue juga berdoa kok. Kurang lebihnya tuh doanya gini ya. Ya Allah, kalau memang
eh, nana jalanku, maka mudahkanlah. Ya Allah, kalau nana bukan adalah milikmu, dunia dan isinya adalah milikmu, termasuk nana, maka izinkanlah aku menjadi bagian universitas nana. Nah, ya gitulah guys, pasti kita punya doa kita masing-masing. Nah itu tadi doa gue ya, kurang lebih kayak gitu. Nah itu gue bener-bener genjot sama gue ngelakuin amalan-amalan lain, yang dapat gue yang gue dapet juga dari Twitter, tips-tips amalan gitu. Ya pokoknya kalian tahulah amalannya tuh apa. Kalau belum tahu nih bisa cari tahu dulu ya. Lanjut nih. Nah, gue tetap yakin, berusaha yakin sampai saat pengumuman mandiri pun tiba. Dan itu benar-benar yang namanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu benar-benar real, benar-benar nyata. Itu benar banget statementnya tuh, setuju banget lah aku pokoknya. Sekalipun hal itu pun tidak logis, tapi bagi Tuhan itu mampu gitu, memampukan, bisa gitu loh, logis aja gitu jadinya. Ya gitu lah guys, maaf jadi bingung sendiri dah gue. Pokoknya nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, emang guys, saat itu ikhtiar otak gue tuh udah berhenti karena gue tuh udah ngerasa capek. Tapi doa gue itu tetap jalan, dan emang bener ya, doa itu adalah senjata buat muslim. Nah nih ya, beberapa jam sebelum pengumuman mandiri, gue itu sengaja tidur. Jadi saat itu tuh pengumuman mandiri itu sekitar jam 10. Nah karena gue udah gak berharap banyak dan gue gak mau buru-buru buka, takut kecewa lagi, gue akhirnya milih tidur aja. Dan itu di saat itu, malam itu gue ngerasain kayak pengalaman spiritual ya. Gue nggak tahu sih, cuman bagi gue tuh ini tuh kayak bermakna aja. Jadi pas tidur itu gue ngimpi gue lolos, dan di saat gue ngimpi lolos itu gue udah seneng banget ya, meskipun cuma lewat mimpi doang, tapi gue udah seneng guys, karena saking gue berharap banget bisa lolos nih di PTN ini. Tapi kenyataan sebelumnya gue gagal mulu, dan ini gue lolos di mimpi, itu udah bikin gue seneng dalam mimpi ya. Nah gue juga bingung tuh, apakah itu mungkin pertanda ya dari Tuhan. Nah tapi gue kan cuek aja tuh, cuman ya mungkin ini Tuhan pengen gue seneng aja kali ya, mungkin ngasih kesempatan gue lolos dari mimpi kali ya. Ya gue berusaha buat positive thinking aja lah, ambil senengnya doang. Akhirnya gue bangun saat itu sekitar pukul 3:30, pokoknya sebelum subuh. Lalu gue cek pengumuman karena tiba-tiba muncul rasa kepo. Dan gue saat cek pengumuman tersebut, gue kaget. Gue kaget banget saat tahu gue lolos pilihan pertama dan di univ impian gue. Gue lemes dan gemetaran, gak tahu mau ngomong apa. Saat itu jam 4 pagi, gue langsung nyamperin ibu gue, dan disitulah gue bener-bener yang kagum banget sama rencana Allah. Jadi ya guys, intinya gak ada yang mustahil di dunia ini, sekalipun buat kita itu gak logis. Itu cuma karena pikiran kita itu yang gak nyampe gitu loh. Bener-bener Tuhan itu punya rencananya. Tuhan itu gak tidur, Tuhan itu melihat usaha kita, perjuangan kita itu pokoknya tuh gak ada yang sia-sia. Jadi intinya yakin dan percaya itu benar-benar harus kita tanemin. Kita itu harus benar-benar yakin dan percaya sama Tuhan. Nah buat gue itu keterima itu tuh juga nggak logis juga gitu loh. Nilai UTBK gue pas-pasan, mana gue ambil campuran, gue nggak masukin ranking dan nggak punya prestasi sama sekali, tapi gue malah bisa lolos di PTN yang mana merupakan PTN top 3 gitu loh di Indonesia. Bukannya sombong ya guys, cuman ini pengalaman gue gitu loh. Dan gue tuh saat itu nggak bisa berkata apa-apa saking kaget gitu. Dan di sini ya guys, mungkin hikmah yang bisa gue ambil dari pengalaman
kegagalan-kegagalan yang udah gue alamin adalah kuncinya ya tadi itu. Satu aja nih ya, poin terpenting yang gue tekanin, catet, yakin. Dari awal SNM pun gue cuma modal yakin dan gagal. SBM gue juga yakin modalnya dan gagal juga. Sampai mandiri pun gue tuh udah yang kayak hopeless gitu, ragu banget, tapi gue berusaha tetap yakin, tetap belajar menerima dan mengikhlaskan. Udah di titik pasrah. Dan disitulah Allah tunjukkan hadiah sebenarnya buat gue. Waktunya gue untuk tahu gitu loh, rencana Tuhan itu seperti ini. Gue setelah mengalami kegagalan-kegagalan akhirnya mendapatkan ending yang menakjubkan itu sangat-sangatlah berkesan banget dalam hidup gue. Dan disitulah gue semakin yakin bahwa jalur langit itu benar-benar nyata, guys. Jadi pesan gue nih buat kalian semua, mungkin yang akan masuk PTN tahun depan, atau yang ada hajat tes atau apalah, ya itu tadi kuncinya tuh yakin percaya sama Tuhan. Selain kita tetap berusaha ya, tapi poin pertama itu yakin gitu loh, yakin dan percaya sama Tuhan bahwa kita itu bisa, kita itu mampu, kita punya Tuhan. Terlepas dari apa kekurangan kita itu nggak perlu minder, kita itu cukup yakin aja. Itu tadi dah poin pentingnya tuh itu ya guys, poin pentingnya yang gue mau tekanin dalam sharing gue ini. Dan mungkin itu aja ya guys, cerita pengalaman gue. Maaf banget kalau ceritanya tuh nggak jelas ya. Dan gue karena emang gue masih amatiran juga nih bikin konten kayak gini nih, gue juga iseng-iseng aja nih ya. Semoga buat siapapun yang kalian yang dengerin bisa bermanfaat, dan gue harapannya sih semoga siapapun kalian atau semuanya nih yang mau ujian atau lagi berjuang, semoga bisa dapetin apapun yang kalian impikan, kalian cita-citakan, itu semoga terwujud sesuai keinginan kalian. Pokoknya itu sih harapan gue ya, doa gue buat kita semuanya. Dan harapan gue pandemi ini cepat berakhir lah, balik lagi ke normal, karena impactnya bener-bener besar banget. Udah gue rasain langsung, bener-bener perubahannya sangat-sangat signifikan. Mungkin itu aja ya guys. Makasih banget nih buat kalian yang udah mau dengerin gue, mau meluangkan waktunya buat mendengarkan cerita gue yang gak jelas ini sejujurnya. Tapi gue udah seneng sih, udah bisa sharing ke kalian pengalaman gue. Ambil hikmahnya ya guys. Dan poin pentingnya ya tadi itu yakin, percaya, selain usaha kita maksimal. Pokoknya itu aja guys. Makasih banget sekali lagi buat yang udah dengerin. Thank you banget ya. Dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Makasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.